Anjing ini berkeliaran di jalan. Dia sangat lapar, sehingga dia harus mengemis untuk meminta makan. Tapi pedagang yang kejam itu mengusirnya. Sekarang dia harus mencari makanan di tempat sampah. Lalu pergi ke sudut untuk melahap sisa makanan itu. Tapi saat dia sedang makan, tiba-tiba ada anjing lainnya muncul. Dia merasa sangat ketakutan. Bahkan dia berhenti memakan makanannya. Anjing itu ketakutan dan segera melarikan diri. Lalu dia berkeliaran lagi di jalan. Kemudian dia melihat seorang anak laki-laki. Matanya mendefinisikan bahwa dia adalah miliknya. Anak itu bernama Carter. Ketika dia melihat anjing itu, dia merasa sangat bahagia, tapi beberapa saat kemudian anjing itu menghilang. Carter melihat ke sekelilingnya, lalu dia melihat lubang di tembok itu. Jadi dia pergi untuk membeli stroberi, dan menaruhnya di lubang itu untuk memancing anjing itu keluar. Beberapa saat kemudian, anjing itu benar-benar keluar untuk memakan stroberi. Carter sekarang merasa bersukacita, tapi anjingnya tetap tidak ingin keluar. Jadi Carter diam-diam pergi begitu saja. Tetapi ketika dia pergi, anjing itu segera mengikutinya. Ketika berjalan dia menemukan stroberi di tanah. Saat ini dia sudah mengerti. Carter sedang membimbingnya. Dia terus mengikuti Carter dari belakang. Anjing itu seperti terikat pada Carter sekarang. Dia mengikuti Carter sampai ke rumahnya. Tapi pintunya tertutup. Dia harus menemukan jalan lain untuk masuk. Anjing itu sedang memikirkan caranya. Tapi dapatkah dia melakukannya? Mungkin seharusnya dia tidak bisa melakukannya. Tetapi anjing sangat pintar. Dia mendorong tempat sampah itu. Lalu berjalan ke atasnya. Dan saat sampai di atasnya, dia pergi ke atas larasnya. Lalu menginjak kardus itu. Dan melompat ke rak besi. Anjing itu dengan tenang bisa melewati rintangan itu. Lalu dia naik menuju ke jendela. Dan duduk sambil memperhatikan Carter. Saat ini Frankie menemukannya. Dia segera memanggil Carter. Carter merasa terkejut melihatnya, karena dia tidak tahu bagaimana dia bisa berada di sana. Lalu Carter membiarkan anjingnya masuk. Frankie sangat menyukainya, lalu keduanya langsung memandikan anjingnya. Ini adalah momen paling bahagia bagi mereka. Ketika keduanya berpikir tentang bagaimana untuk mengadopsinya, masalah yang terbesar pun muncul. Karena ibu mereka sangat benci pada anjing. Jadi dia tidak akan setuju kalau kedua anaknya mengadopsi anjing. Tapi jika itu masalahnya, kedua anak itu harus menyelundupkan anjing itu ke dalam kamar. Dan memberi nama anjing itu Benji. Malam saat Whitney sedang tidur, Benji menyelinap ke kamarnya. Dia membantunya untuk mengumpulkan surat itu. Kemudian mengangkat selimutnya, lalu mematikan lampunya. Tapi keesokan paginya, Whitney hendak membangunkan Carter. Tetapi dia menemukan Benji. Benji mencoba untuk meluluhkan hatinya. Tapi Whitney tetap tidak ingin memelihara seekor anjing. Carter dan Frankie memohon pada ibunya. Tapi mereka tetap tidak diizinkan olehnya. Keduanya tidak memiliki pilihan lain. Carter terpaksa membawa Benji keluar. Meskipun dia tidak menginginkan hal ini. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena dia tidak bisa membantah orang tuanya. Carter hanya bisa menangis dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Benji merasakan ketidakberdayaannya. Dia juga harus memilih untuk pergi. Benji membawa stroberi di mulutnya. Dia berada di depan gerbang sekolah dan menunggu Carter keluar. Tapi setelah menunggu selama setengah hari, dia masih tidak melihatnya. Benji merasa sangat kecewa. Pada saat itu dia juga sepertinya sudah mengerti. Sekarang dia benar-benar dibuang oleh pemiliknya. Dan Benji pun berkeliaran lagi di jalan. Tapi pada saat itu Benji melihat pemiliknya diculik. Penculik menempatkan kedua anak itu di dalam mobil. Benji langsung menggonggong pada penculik. Penculik itu melihatnya, lalu dia bergegas untuk pergi. Benji mencoba untuk mengejarnya, dan dia berhasil menyusul mobil itu. Sekarang Carter sudah melihatnya, tapi dia tidak merasa bahagia. Karena saat ini dia telah diculik. Benji benar-benar putus asa. Dia sudah kehilangan jejaknya, tapi dia tidak akan menyerah. Dia berjalan sambil mencari petunjuk. Tiba-tiba Benji menemukan stroberi. Stroberi itu berada di jalan. Sekarang dia tahu bahwa Carter yang sengaja meninggalkannya. Jadi Benji segera mengikuti petunjuknya. Ketika sampai di persimpangan, dia melihat stroberi lagi. Tapi karena dia sangat cerdas, dia dapat menentukan arahnya. Dan dengan cepat dia menemukan sebuah rumah tua. Benji merangkak naik ke jendela. Akhirnya dia telah menemukan Carter. Tapi sekarang bagaimana cara untuk menyelamatkan Carter? Tiba-tiba sesuatu yang mengancam ada di depannya. Anjing itu memperhatikannya.
dan terus menggonggong padanya. Lalu Benji segera melarikan diri. Tapi kecerdasan anjing itu tidak sebesar tubuhnya. Benji berlari di sekitar rumah tua itu. Lalu dia masuk ke dalam tabung kecil, dan membuat anjing itu terjebak. Pada saat itu, dia hendak kembali untuk menyelamatkan pemiliknya. Tapi dia bertemu dengan penculik yang lainnya. Benji merasa terintimidasi melihat penculik itu. Penculik itu mengikutinya ke sebuah rumah kayu kecil. Setelah Benji membujuknya untuk masuk, dia langsung keluar dari lubang itu. Setelah Benji lari ke depan lagi, dia segera memblokir pintu keluarnya. Dan akhirnya Benji berhasil mengurung penculik itu di rumah kayu. Setelah itu hanya ada satu penculik yang tersisa. Dia bernama Sid. Dia menduga temannya yang bernama Titus itu bodoh. Jadi Sid akan menangkapnya. Benji membawanya ke mobil bus yang sudah ditinggalkan. Dia bersembunyi di dalam mobil dan sambil berjalan mundur. Tiba-tiba Sid hampir menangkapnya. Kemudian Sid berusaha membuka pintunya. Saat dia masuk ke mobil, pintu mobilnya langsung terkunci, dan Sid terjebak di dalam mobil. Pada akhirnya Benji berhasil mengelabui kedua penculik itu. Kemudian dia segera melepaskan ikatan Carter dan Frankie. Tapi ikatannya terlalu kencang, sehingga sangat sulit untuk melepasnya. Di sisi lain Sid telah memecahkan jendela mobilnya, lalu membawa anjing peliharaannya kembali ke rumah. Sekarang Benji sedang berlari kembali ke rumah Carter. Saat ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi karena itu dia menjadi sangat khawatir. Dia menaiki tempat sampah itu, dan naik ke atas kardus itu, lalu melompat ke AC lagi dan naik tangga. Setelah sampai di depan jendela dia terus menggonggong. Tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Karena itu dia segera kembali. Lalu dia mencari ke tempat yang lainnya. Namun tiba-tiba Benji mendengar seseorang meminta bantuan. Dia ingin membuka pintunya, tapi gagang pintunya terlalu tinggi. Lalu dia mendorong kursi ke depan pintu. Dia melompat dan membuka pintunya. Tetapi pintunya terkunci. Tapi saat dia melihat ke lantai, dia melihat kuncinya. Lalu dia segera membuka kuncinya dan berhasil membuka pintu. Dia berhasil menyelamatkan pemilik toko. FBI juga datang untuk menyelidiki. Pemilik toko memberitahu mereka, sebelumnya dia bertemu dengan perampok. Mereka juga menculik kedua bersaudara itu. Hal ini membuat Whitney ketakutan. Saat ini FBI menemukan sebuah topeng. Lalu dia mencatat penemuannya. Tiba-tiba Benji mengambil topengnya, lalu membawanya ke jalan. Semua orang tidak tahu apa yang anjing itu lakukan. Kemudian Benji melepas topengnya. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepada Whitney. Whitney terus menatapnya, tapi masih belum bisa mengerti apa yang Benji lakukan. Benji juga membenci dirinya sendiri karena tidak bisa mengatakannya. Pesannya tidak bisa diungkapkan dengan jelas. Karena itu dia membawa topeng itu dan pergi. Lil pun bergegas mengejarnya, tapi saat sampai ke rumah tua itu, kedua penculik itu sudah pindah tempat. Benji menunjukkan kotak makanan yang biasa dimakan oleh Carter. Dia memberitahu Lil bahwa dia sudah pergi sejauh ini. Itu karena dia ingin menemukannya. Sekarang Benji merasa tidak berdaya. Dia hanya harus terus mencari petunjuk. Benji membawa pakaian yang ditinggalkan para penculik ke hadapan Whitney. Tapi Whitney menyuruhnya untuk tidak bermain-main lagi. Benji sudah memberinya isyarat. Tapi ini sangat menyakitkan karena Benji tidak bisa berbicara. Whitney selalu mengira Benji sedang bermain-main saja. Dia menjadi sangat marah dan menyuruhnya pergi. Benji merasa sangat sedih. Dia tahu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Dan tidak bisa mengatakan apa yang diinginkannya. Karena itu dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Carter. Saat ini Benji membawa kue dan mencari anjing liar. Kemudian membawanya ke rumah tua itu. Setelah anjing liar itu memakan kuenya, Benji menyuruhnya untuk membantunya mencari seseorang. Anjing liar itu mengendus bau Carter. Dan dengan cepat dia menemukan lokasinya. Ternyata di rumah itu ada ruang bawah tanah. Setelah membuka pintunya, keduanya berjalan menuruni tangga. Ketika mereka sampai ke dermaga sungai, Benji telah menemukan Carter dan Frankie. Tapi ada anjing penjaga yang mengawasi sekitar. Benji memberi isyarat kepada anjing liar di sana. Namun tidak terduga anjing liar itu ketakutan melihatnya. Kemudian Benji memberanikan diri untuk menampakkan dirinya. Dia terus menggonggong pada anjing itu agar mengejarnya. Lalu memancingnya ke tepi sungai. Tapi karena anjing itu tidak lincah, akhirnya dia langsung jatuh ke sungai. Saat anjing itu kembali ke daratan, anjing liar itu sudah menunggunya di sana. Sekarang anjing penjaga itu tidak bisa melawannya. Dan pada akhirnya dia menyerah. Lalu dia menyuruhnya untuk berurusan dengan pemiliknya sendiri. Sid hendak melarikan diri.
Tapi dia sudah dihadang oleh anjing liar. Pada saat Sid lengah, petugas polisi segera menangkapnya. Sekarang Benji masih menghadapi Titus. Tapi Titus melemparnya dengan keras ke dinding. Meskipun Benji mengalahkannya, tapi saat ini dia merasa sangat kesakitan dan kehilangan kesadarannya. Mungkin Benji hendak beristirahat untuk sementara waktu. Sekarang Whitney menangis karena merasa bersalah. Jika awalnya dia sudah mengadopsi Benji, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Ketika mereka pikir ini semua sudah berakhir, Benji membuka matanya lagi, dan film pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.